Nope. Keesokan harinya, Putri Liu mengadakan upacara kematian sang raja. Di sana juga dihadiri semua petinggi kerajaan negara Tang. Terlihat Putri Liu tiba di sana, membawa surat wasiat dari ayahnya. Namun siapa sangka, ternyata Putri Liu telah merubah isi wasiat tersebut, atau memalsukan isi dari wasiat itu. Ia pun langsung membacakan isi wasiat kepada semua yang hadir di sana. Ia mengatakan kalau Luqman yang akan menggantikan posisi ayahnya sebagai raja negara Tang. Mendengarkan hal tersebut, Luqman merasa senang karena ia mengira kalau ayahnya memang berniat menjadikannya seorang raja. Akan tetapi, ia tidak menyadari kalau surat wasiat itu telah diubah oleh Putri Liu. Dan sebenarnya, surat wasiat tersebut mengatakan kalau adik tirinya lah yang akan menjadi raja negara Tang. Terlihat semua orang yang berada di sana merasa terkejut dan meragukan kebenaran surat wasiat itu. Di lain tempat, Xiao Tian dan Li Hu masih berduka atas kehilangan sang raja yang mereka cintai. Namun tiba-tiba, Jenderal Ma menemui mereka dan mengatakan kalau mereka sudah 3 hari berada di kota Weicheng. Ia meminta kepada Xiao Tian agar kembali ke negara Tang, karena saat ini negara Tang memerlukan seorang raja. Tanpa mereka semua sadari kalau Luqman kini sudah menjadi raja negara Tang, menggantikan posisi sang raja. Sesaat, Xiao Tian meminta Jenderal Ma untuk mencari info terbaru mengenai negara Tang saat ini. Terlihat Tuan Zheng mendatangi sebuah tempat untuk menemui Bambang, karena Bambang merupakan penasehat sang raja, dan mereka juga ingin mengetahui kebenaran dari isi wasiat tersebut. Namun di sana, mereka hanya bertemu dengan Mingqi. Sesaat Mingqi mengatakan kalau Bambang telah tiada. Singkatnya, sang putri juga mendatangi tempat itu untuk membuktikan kebenaran dari perkataan Mingqi yang mengatakan kalau Bambang telah mati. Di sana ia juga ditemani oleh Luqman. Terlihat Luqman telah resmi menjadi raja negara Tang. Sesaat Tuan Zheng yang berada di sana mengatakan kalau ia merasa ragu atas isi wasiat tersebut. Di saat Bambang memberikan wasiat kepada Putri Liu, kenapa Bambang langsung tiba-tiba mati? Mendengarkan hal tersebut, Luqman seketika menjadi marah kepada Tuan Zheng karena telah memfitnah Putri Liu. Luqman tanpa ragu langsung memerintahkan pasukannya untuk segera mencambuk Tuan Zheng sebanyak 50 kali karena telah berani memfitnah kakaknya. Putri Liu yang hendak pergi mengatakan kepada Mingqi kalau saat ini status Luqman sudah menjadi raja negara Tang. Ia pun memintanya agar tidak seenak-enaknya bertemu dengan Luqman dan harus menjaga jarak terhadapnya. Sesaat Luqman mendekati Mingqi. Ia mengatakan kalau Mingqi akan menggantikan posisi Bambang saat ini sebagai penjaga kerajaan negara Tang dan penasihat kerajaan. Di kejauhan, Raja Negara Yan dan Ming sedang membahas kondisi negara Tang. Ming mengatakan kalau negara Tang saat ini sudah berada di ambang kehancuran karena telah membiarkan Luqman sebagai raja negara Tang. Mengetahui kondisi tersebut, mereka pun berniat untuk menyerang negara Tang. Lalu tiba-tiba, Long Qing muncul di sana. Ia mengatakan kalau Putri Liu masih ikut campur dalam menangani negara Tang. Ia menganggap kalau Putri Liu merupakan orang yang pintar, dan selama masih ada Putri Liu di sana, mereka tidak akan bisa dengan mudah menyerang negara Tang. Lalu Raja Negara Yan, yang merupakan ayah dari Long Qing dan Ming ini, meminta mereka berdua untuk bekerja sama melawan negara Tang. Karena ia yakin, jika mereka berdua bekerja sama, negara Tang pasti bisa dikalahkan. Singkat cerita, Jenderal Ma mendatangi kediaman Xiao Tian. Di sana ia berniat mengatakan sesuatu kepadanya. Dengan berat hati, ia berkata kalau sang putri telah mengambil alih negara Tang, dan ia juga belum mengetahui secara pasti kebenaran tersebut. Lalu Xiao Tian meminta Jenderal Ma untuk terus mencari informasi di negara Tang.
Tiba-tiba terlihat bulan terang yang menyinari dunia. Ternyata bulan tersebut sebagai tanda dari sang master kalau saat ini ia telah berada di alam yang berbeda. Terlihat Ningki dan semua murid sang master memberikan hormat kepada tanda itu. 只要有向往光明的心，便无永夜。 Tak hanya mereka, semua orang yang berada di dunia juga menyadari akan hal tersebut. Singkatnya, Luqman yang telah menjadi raja negara Tang melakukan tingkah anehnya. Melihat hal itu, Putri Liu meminta Luqman untuk melakukan hal yang lebih bermanfaat. Ia pun menyuruh Luqman untuk menulis sebuah puisi, seperti yang sering dilakukan oleh ayahnya saat masih hidup. Lalu, Luqman menuruti perkataan dari Liu dan menulis sebuah puisi di sana. Namun Putri Liu yang melihat puisi Luqman merasa sangat kecewa dan menganggap Luqman tidak berbakat dalam membuat puisi. Sesaat ia mengatakan kalau Luqman tidak berguna. Mendengarkan hal tersebut, Luqman merasa sangat marah kepada kakaknya. Terlihat Luqman dan Lipian semakin hari semakin akrab. Ternyata Lipian mencoba menghasutnya. Ia mengatakan kalau Putri Liu terlalu ikut campur dalam masalah kerajaan dan tidak menganggap Luqman sebagai raja negara Tang. Ia pun meminta Luqman untuk menyingkirkan Putri Liu. Terlihat Luqman merasa dilema setelah mendengarkan semua perkataan dari Lipian, pamannya itu. Namun ia mengatakan kalau Putri Liu merupakan kakak satu-satunya yang ia miliki dan bagaimana bisa ia memusuhi kakaknya tersebut. Terlihat Mingqi menemui Tuan Zeng yang sedang sakit. Di sana ia menyampaikan pesan dari Luqman, yang dimana pesan itu mengatakan kalau Luqman tidak ingin Tuan Zeng berada di era kepemimpinannya dan meminta Tuan Zeng untuk mengundurkan diri dari jabatannya karena masa kerja Tuan Zeng di saat kepemimpinan sang raja terdahulu, dan saat ini negara Tang sudah dipimpin oleh Luqman. Mendengarkan hal tersebut, Tuan Zeng merasa terkejut dan bersikeras tidak ingin mengundurkan diri dari jabatannya karena ia telah bersumpah sampai kapanpun ia akan selalu mengabdi kepada negara Tang. Singkatnya saat ini, Luqman dan Liu berada di istana negara Tang. Terlihat Putri Liu sangat kecewa terhadapnya karena ia mengetahui kalau Luqman telah meminta Tuan Zeng untuk mengundurkan diri. Ia juga mengatakan meskipun Luqman telah menjadi raja negara Tang, ia tidak boleh memperlakukan Tuan Zeng secara seenak-enaknya karena ia merupakan orang kepercayaan negara Tang sejak dulu. Singkat cerita, terlihat Long Qing dan pasukannya berniat menuju negara Yan. Raja negara Yan yang menyadari hal tersebut dengan cepat menyuruh Ming untuk mengirim surat kepada Putri Liu agar mengirim pasukan elit negara Tang dan membantunya melawan Long Qing beserta pasukannya. Namun Ming mengatakan kalau permintaan itu sangat tidak mudah karena Putri Liu hanya menurunkan pasukan elit negara Tang di saat situasi genting saja. Akan tetapi Raja Negara Yan tidak peduli dengan alasan Ming dan tetap memaksa Ming untuk menyuruh Putri Liu mengirimkan pasukan elitnya. Ternyata semuanya ini hanyalah akal-akalan dari Raja Negara Yan agar bisa menghabisi pasukan elit negara Tang karena ia menganggap pasukan elit negara Tang sangatlah hebat dan akan menyulitkan mereka untuk menghancurkan negara Tang nantinya.
Sedikit info, di sini Long Qing berpura-pura menyerang negara Yan. Dan setelah itu, Ming mencoba untuk meminta bantuan Putri Liu. Padahal semuanya ini adalah jebakan untuk menghabisi pasukan elit yang dimiliki oleh negara Tang. Oke, lanjut. Di lain tempat, Putri Liu yang menerima surat dari Ming mengatakan kepada Luqman kalau saat ini Long Qing akan menyerang negara Yan dan meminta bantuan kepada negara Tang. Namun ia merasa bingung pasukan mana yang akan dikirim ke sana, karena pasukan Long Qing sangatlah hebat. Ia pun berniat akan menurunkan pasukan elit negara Tang dan mengutus Jenderal Xianzi yang merupakan kaki tangan Xiao Tian untuk memimpin pasukan tersebut. Mendengarkan hal itu, Luqman dengan cepat membuat surat tugas untuk Jenderal Xianzi agar pergi membantu negara Yan, karena ia menganggap kalau Jenderal Xianzi merupakan ancaman baginya dan harus mati di sana. Mengingat Jenderal Xianzi adalah orang kepercayaan dari Xiao Tian, ibu tirinya itu. Singkatnya, Luqman menemui Ming Qi. Di sana Ming Qi mengetahui kalau Luqman mengirim Jenderal Xianzi beserta pasukan elit ke negara Yan dan mengira kalau mereka adalah ancaman baginya. Namun Ming Qi mengatakan kalau mereka bukanlah ancaman yang sesungguhnya dan ancaman yang sebenarnya adalah Jenderal Su. Karena Jenderal Su merupakan jenderal yang sangat hebat. Meskipun ia saat ini tidak berada di negara Tang, akan tetapi ia sangat setia kepada sang raja maupun Xiao Tian. Dan tidak menutup kemungkinan Jenderal Su akan membantu Xiao Tian merebut tahta dari Luqman dan menjadikan anaknya sebagai raja negara Tang, yaitu Li Hu. Mendengarkan hal tersebut, Luqman berniat akan menghabisi semua jenderal yang berusaha menghalangi dirinya. Sesaat ia berniat menarik kembali Jenderal Xianzi beserta pasukan elit negara Tang dan meminta Ming Qi untuk mengirim pesan kepada Istana Xiling agar menyerang Jenderal Xianzi beserta pasukannya di saat perjalanan kembali ke negara Tang. Dan ia mau pasukan Istana Xiling yang menyerangnya. Ming Qi pun menerima perintah tersebut. Terlihat, Ming Qi menggunakan sebuah burung untuk mengirim surat kepada Istana Xiling. Di lain tempat, Reki yang menerima surat itu mengatakan kepada Jenderal Istana Xiling kalau Luqman hanyalah orang yang bodoh yang berada di negara Tang. Kembali ke Luqman, terlihat Ming Qi mengatakan kepada Luqman kalau jarum sakti milik kakek legend tidak ada di negara Tang. Ia mencurigai kalau jarum tersebut berada di hutan akademi dan dipegang oleh Ningqi, karena terakhir sang raja memberikan jarum ajaib itu kepada Ningqi. Singkat cerita, kini Jenderal Xianzi dan pasukan elit negara Tang telah tiba di negara Yan. Terlihat pasukan negara Yan menyambut mereka dengan baik dan memintanya bergabung dengan pasukan negara Yan untuk melawan Long Qing nantinya. Di lain sisi, Raja Negara Yan yang mengetahui kedatangan pasukan elit negara Tang dengan cepat memerintahkan Ming untuk memimpin pasukan di sana. Terlihat, Long Qing dan semua pasukannya telah bersiap untuk menyerang pasukan elit negara Tang. Namun Jenderal Xianzi merasa terkejut melihat pasukan berkuda yang berpihak kepada Long Qing. Akan tetapi, Jenderal Xianzi mau tidak mau harus melawan mereka dan pertempuran hebat pun terjadi. Terlihat, serangan pertama Long Qing dengan mudah dikalahkan oleh pasukan elit negara Tang. Namun tiba-tiba, pasukan negara Yan mengepung Jenderal Xianzi di sana. Sesaat Jenderal Xianzi menyadari kalau semuanya ini adalah jebakan dari negara Yan yang bekerja sama dengan Long Qing untuk menghancurkan negara Tang dengan cara menghabisi semua pasukan elit yang dimiliki oleh negara Tang. Jenderal Xianzi dan pasukannya terlihat sangat kewalahan melawan mereka semua, dan mereka pun membuat formasi bertahan. Namun tiba-tiba, Ming meminta pasukannya untuk menghentikan penyerangan. Namun, Jenderal Xianzi yang sudah merasa kesal tidak akan mundur dari sana dan tetap ingin melawan mereka semua, meskipun jumlah mereka tidak sebanding.